Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis: Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Setelah memuji Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun ta'zirim wa ikraman saya yang terutama sekali kepada Dewan Hakim yang arif bijaksana, seterusnya kepada para pendai seperjuangan, dan umumnya kepada ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimahumullah. Hadirin para pengerai surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hakim yang kami muliakan. Dilansir dari Wikipedia www.katadata.com.id menyatakan yang bahwa jumlah popularitas manusia di seluruh dunia mencapai 7,4 miliar manusia. Bahkan di Indonesia sendiri berkirakan pada 274 juta penduduk. Dari hasil yang begitu melejit, hampir 99% sangat disurvei, mereka menginginkan yang namanya kebahagiaan dan kesenangan. Maka untuk melancarkan ekspektasi itulah dimulai inisiatif kami untuk menyampaikan satu program pidato yang berjudul From Love to Happy. Hadirin para pengerai surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hakim yang kami muliakan. Telah kita ketahui bersama yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik desainer, sehingga mampu mendesain manusia dengan bentuk yang paling mantul, dengan bentuk yang paling incredible. Di samping Allah hiasi manusia dengan nafsu dan akal, juga Allah desain sebuah keistimewaan yang adil pada setiap berindividual manusia, yang bila keistimewaan itu diisi oleh hal-hal yang berbau kebaikan, maka akan baik pula lah kehidupannya. Begitu pula sebaliknya senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal darah, yang bila elok segumpal darah itu, maka elok pula lah seluruh jasadnya, dan bila rusak segumpal darah itu, maka rusak pula lah seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Hadis surat Bukhari nomor 52 dan Muslim. Dari redaksi hadis tersebut dapat kita pahami yang bahwa faktor utama untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan dan kesenangan adalah hati. Karena hati adalah raja yang tentunya akan dikawal oleh bodyguard-bodyguardnya. Bagus perintahnya, maka akan bagus pula apa yang akan dilakukan oleh anak buahnya. Buruk perintahnya, juga begitu pula yang dikerjakan anak buahnya. Tapi mayoritas manusia salah dalam melestarikannya. Mereka menanamkan bibit-bibit dan tidak berkualitas, yang tidak bermutu, namimah contohnya, ujuk, riya, cakabut, dengki, dan lain sebagainya, sehingga konsekuensinya mereka terjadi pembunuhan, pemerkosaan, pertengkaran, penipuan, dan berbagai macam insiden lainnya. Maka tugas kita sekarang adalah memberantas itu semua.
dengan tutorial yang telah disajikan oleh para ulama. Caranya, putusin mereka semua dan jadikanlah mereka sebagai mantan dan buanglah pada tempatnya. Cepetin move on-nya dan cari pacar baru. Ingat, lupakan mantan walaupun manis ingatan. Terus siapa pacar baru yang telah direkomendasikan oleh para ulama dan habaib-habaib kita? Tentu tidak lain adalah tawadu, dermawan, sabar, qanaah, dan yang paling fundamental dari itu semua adalah love, yaitu cinta. Kenapa cinta? Karena tawadu, dermawan, sabar, bahkan iman itu sendiri tak akan pernah ada tanpa adanya cinta. Orang yang kaya tak bakal jadi kaya tanpa adanya cinta berusaha dan cinta mencari harta. Orang yang alim tak bakal jadi alim tanpa adanya cinta belajar dan cinta mengerti ilmu agama. Intinya, cinta merupakan modal utama dalam berbagai macam aspek kehidupan. Pertanyaannya adalah, kepada siapa harus kita cinta? Ada sebagai manusia yang cinta kepada harta, merawat harta, dan tanpa terasa ajal pun telah tiba. Dan ahli waris pun sangat berbahagia karena apa yang dipikirkan telah jadi miliknya. Ada sebagian yang lain yang cinta kepada manusia, bukan orang tuanya, bukan gurunya, tetapi gebetan barunya ataupun pacar barunya. Dikasih, disayang, dipegang dan dicium, kadang-kadang diberi perhatian. Pasti tanya kenapa, biar pega katanya. 1 jam tanpa kabar, khawatirnya bukan main. Sehari tak berjumpa, rasanya udah setahun aja. Pasti waktunya makan, langsung dikasih pertanyaan. Yang udah makan belum? Kampret. Orang tuanya aja udah setengah pingsan, kagak ada yang merhatiin. Jancok, anak macam apa kau ini? Padahal pepatah Aceh pernah mengatakan, bek sampai gara-gara urung tanyang kalih pajubu, jut kedua deku urung bibu. Hadirin para pangeran surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hakim yang kami muliakan. Apalagi zaman sekarang lagi ngehitnya K-pop Blackpink. Siapa personelnya? Yaitu Jungkook, Parjok, Melisa dan para rekan bangsatnya yang lain, sehingga dapat membuat warga plus 62 begitu bergairah. Mulai dari yang baru lahir sampai udah yang baru tanah ikut goyang pargoy. Saking cintanya mereka, astagfirullah, tobat brother, tobat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan berada bersama orang yang dicintanya. Kau cinta K-pop Korea, kau akan disiksa bersamanya di neraka. Kau cinta kepada Nabi, kau akan berada bersamanya dalam surga, di ruangan VIP. Bukankah itu kebahagiaan yang kita cari? Jika kau cinta kepada Nabi, berarti kau telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau telah cinta kepada Allah, berarti kau telah bersyukur terhadap apa yang telah diberikan olehnya. Maka di rasa syukur itulah terletak kebahagiaan yang luar biasa. Amazing momennya, waiting tresno jaralan sang kukulino. Cinta itu tumbuh karena sering berjumpa. Begitulah ungkapan orang Jawa. Kalau kau cinta kepada pacar, baikin sayangnya. Kalau kau cinta kepada kawan, baikin kirimannya. Kalau kau cinta kepada Nabi, baikin ibadahnya. Kalau kau cinta kepada Allah, yakin ibadahnya. Yang intinya kebahagiaan itu harus diperlambakan, karena itulah penentunya yang namanya kemenangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sadaqallahul azim. Dan berlomba-lombalah untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat dengan tiada melupakan urusanmu di dalam dunia. Dari sekian banyak kata-kata yang sudah saya paparkan, yang menjadi buah kesimpulannya ialah happy ending di dunia ataupun di akhirat sangat ditentukan oleh rasa cinta. Cinta yang terletak di dalam hati. Bagus bibit yang kita tanam, maka akan bagus pula hasil yang kita dapatkan. Maka marilah pangeran-pangeran surga sekalian, tanamkanlah cinta, karena cinta merupakan pilar utama untuk mendapatkan kebahagiaan lainnya. Syukran jazila ala husni ihtimamikum. Wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.